Selamat pagi rekan-rekan guru di mana saja berada. Pada kesempatan ini, perkenankan saya berbagi informasi tentang AKM sebagai salah satu bentuk pengimbasan dari pelatihan yang sudah saya ikuti. Bapak Ibu guru di mana saja berada, tentu pernah mendengar tentang program Merdeka Belajar yang pernah disampaikan oleh Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, dalam program Merdeka Belajar ini yang akan dicapai yaitu peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari kemampuan peserta didik memiliki kecakapan hidup abad 21 dan memiliki profil belajar Pancasila. Maka perlu disusunlah sebuah asesmen yang terdiri dari mengukur kemampuan siswa pada bidang literasi dan numerasi, kemudian survei karakter dan survei lingkungan belajar. Sekarang kita akan melihat teknis pelaksanaan AKM. Peserta AKM merupakan peserta didik yang duduk di kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Mengapa dipilih kelas 5, kelas 8, dan kelas 11? Agar peserta AKM merasakan perbaikan pembelajaran ketika masih berada di sekolah tersebut dan pemilihan dilakukan secara acak. Yang kedua, berbasis komputer adaptif. Apa maksudnya? Pertanyaan yang disajikan tergantung pada kemampuan peserta didik, ya, dan menggunakan sistem komputerisasi. Kemudian bentuk soalnya bervariasi, ada pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Sekarang kontennya, yang pertama literasi membaca, itu berdurasi 90 menit, literasi numerasi 90 menit, dan hari berikutnya survei karakter dan survei lingkungan belajar. Literasi membaca. Kita lihat ada 3 bagian. Yang pertama konten, proses kognitif, dan konteks. Pada literasi membaca, konten yang disajikan berupa teks informasi dan teks fiksi. Sedangkan proses kognitifnya, yang pertama menemukan informasi secara tersurat, kemudian interpretasi atau integrasi, ini memahami. Kemudian proses kognitif yang ketiga yaitu evaluasi dan refleksi, di mana di sini siswa dituntut untuk menilai dan mengaitkan dengan berbagai hal. Konteksnya bisa personal, bisa sosial budaya, dan saintifik. Sekarang kita akan melihat komponen AKM numerasi. Pada konten terdapat bilangan, pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, dan aljabar. Pada proses kognitif terdapat pemahaman, penerapan, dan penalaran. Dan konteksnya bisa personal, bisa sosial budaya, dan saintifik. Jadi proses kognitif dan konteks itu antara literasi membaca dan literasi numerasi itu sama, hanya berbeda kontennya saja.
langkah membuat soal numerasi. Ini juga sama, hanya pada proses pemilihan materi pada literasi membaca itu teks informasi dan teks fiksi. Pada komponen literasi numerasi berupa cerita dan grafik. Ya, disama memahami kompetensi literasi dulu yang dipahami oleh siswa, kemudian memilih salah satu proses kognitifnya dan mencoba membuat instrumen dalam bentuk yang berbeda. Sekarang kita akan melihat tindak lanjut hasil AKM. Ya. Dari asesmen tersebut, maka nanti akan terbentuk kelompok-kelompok siswa yang perlu intervensi khusus, kelompok siswa yang mempunyai kemampuan dasar, cakap, dan mahir. Dan ini tentunya mempunyai definisi tersendiri. Ya, pada siswa perlu intervensi khusus, peserta didiknya belum mampu menemukan atau mengambil informasi secara eksplisit. Pada kemampuan dasar sudah mampu menemukan dan mengambil informasi secara eksplisit. Pada kecakap, ya, peserta didik mampu menginterpretasikan dari informasi eksplisit yang ada dalam teks. Dan pada tingkat mahir, peserta didik mampu mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks, bisa mengevaluasi isi, kualitas, cara penulisan teks, dan bersifat reflektif terhadap isi teks. Sama pada hasil literasi numerasi juga ada 4 kelompok, yaitu perlu intervensi khusus, dasar, cakap, dan mahir. Sekarang kita akan melihat apa perbedaan pembelajaran berbasis kompetensi dan konten. Dengan konten, ya. Pada bagian pembelajaran kompetensi berpusat pada kebutuhan, sedangkan konten berpusat pada materi pembelajaran. Pada kompetensi belajar dengan pemahaman konsep dan keterampilan. Konten belajar untuk cakupan materi. Berikutnya, menunjukkan kinerja dengan menerapkan konsep, sedangkan konten menjawab serangkaian pertanyaan teks berdasarkan kebutuhan. Kalau pada kompetensi pembelajaran terkait dengan konteks kehidupan nyata, maka berbasis konten pembelajaran kurang atau tidak terkait dengan konteks kehidupan nyata. Dan orientasi pada proses dan penguasaan kompetensi. Ini tentu pada pembelajaran berbasis kompetensi, dan pada pembelajaran berbasis konten orientasi pada nilai akhir. Ya. Catatan itu kompetensi, yaitu kemampuan untuk melakukan sesuatu yang baik dari tingkat penguasaan yang dimiliki oleh siswa. Selanjutnya kita akan melihat dari hasil analisis kompetensi dan bagaimana tindak lanjut pembelajarannya. Ya, ada 4 golongan siswa. Ya, yang pertama perlu intervensi khusus, kemudian dasar, cakap, dan mahir. Dan ini membutuhkan struktur pembelajaran dan pendekatan yang berbeda-beda. Pada kelompok perlu intervensi khusus, struktur pembelajarannya
terletak pada alur pengajaran yang bersifat intensif dan programnya terstruktur. Pendekatan yang digunakan yaitu training dan pelatihan secara intensif. Pada kelompok dasar, pembelajaran untuk siswa dengan kompetensi ini masih didorong dengan program yang terstruktur, namun perlu memperkenalkan lebih banyak variasi dalam pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan individu yang muncul. Pendekatannya bisa dengan coach, bisa dengan simulasi, dan pemecahan masalah. Ini sangat penting untuk meningkatkan kinerja dan tingkat kenyamanan siswa pada tingkat dasar. Sekarang kita akan melihat struktur pembelajaran bagi kelompok siswa yang cakap. Konten pembelajaran untuk peserta didik tingkat kompetensi cakap menjadi lebih personal dan kurang terstruktur. Desain pembelajaran mulai bergeser pada demonstrasi kerja. Nah, pendekatan yang bisa kita lakukan yaitu mengelola pengetahuan yang sudah didapatkan serta memberikan dukungan kinerja pada siswa. Pada tingkat cakap diperlukan pembelajaran sosial. Ya, belajar dan bekerja dalam konteks di luar sekolah. Yang terakhir kita akan melihat struktur pembelajaran pada tingkat mahir. Strategi dan lingkungan pembelajaran yang disesuaikan tersedia untuk setiap peserta didik tingkat mahir, termasuk peluang untuk melakukan lebih banyak penelitian secara mandiri dan kolaboratif. Pendekatan yang dilakukan, pembelajaran yang sifatnya kolaboratif, termasuk pembelajaran yang melibatkan kemampuan untuk belajar melalui inovasi dan proses penemuan. Ya, jadi siswa bisa diajak untuk menjadi guru, menjadi mentor atau pelatih bagi orang lain. Berikut contoh strategi pembelajaran berdasarkan hasil AKM. Nah, ini lebih spesifik ya Bapak Ibu, dan yang disajikan yaitu bukan bahasa Indonesia dan matematika, tetapi IPS, karena AKM tidak mengukur secara spesifik capaian belajar pada mata pelajaran tertentu, namun pelaporan hasil AKM dapat dimanfaatkan untuk perbaikan proses pembelajaran pada berbagai mapel. Nah, sekarang kita akan melihat pada mata pelajaran IPS. Jadi, disajikan materi baru mengenai koperasi. Nah, kalau kita mengajarkan koperasi, tentu salah satu indikatornya kita bisa menjelaskan definisinya, fungsinya, manfaat, dan beragam contoh baik. Nah, sudah disajikan ada 4 kelompok siswa yang memiliki kemampuan perlu intervensi khusus bagaimana cara mengajarnya. Jadi, guru IPS tidak cukup bertumpu pada materi bacaan tersebut, tetapi perlu menggunakan bahan ajar lain secara audio visual, dan pendampingan khusus. Sedangkan untuk siswa yang memiliki kemampuan dasar, diberi sumber belajar pendamping dalam bentuk catatan singkat atau simpulan untuk pemahaman yang utuh. Pada golongan siswa yang cakap, diberi pelajaran identifikasi kondisi lingkungan peserta didik dengan mengaitkan fungsi dan manfaat koperasi. Dan pada tingkat mahir, pembelajaran menyusun beragam strategi pemanfaatan koperasi. Demikian Bapak Ibu Guru, apa yang sudah saya sampaikan ini semoga bermanfaat bagi kita semua, dan terima kasih.